Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah jaga lingkungan untuk ibadah tenang, hidup senang, jalan ke surga terang. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, hingga pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk memenuhi panggilannya, melangkah kaki ke masjid untuk sholat dan sholat berjamaah. Nikmat ini tentu bukan sekedar untuk disyukuri dengan lisan, tapi juga harus kita gunakan untuk menjalankan perintah dan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada lingkungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, penceramah mengajak diri penceramah sendiri dan jemaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Dan salah satu wujud nyata dari ketakwaan itu adalah dengan menjaga dan memperlakukan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, lingkungan bukan hanya suatu nun jauh di sana yang tidak terjangkau seperti hutan di pedalaman ataupun laut yang tak pernah kita seberangi. Lingkungan adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tumbuhan yang kerap memanjakan kita dengan hijau daunnya yang begitu dinikmati mata, dan oksigen yang dihembuskan lalu kita hirup untuk menyambung hidup. Lingkungan adalah sungai yang tak lagi menjadi sumber kehidupan yang makmur sebab telah menjelma pembuangan limbah dapur. Lingkungan adalah sawah yang tak lagi tanami padi tetapi tumbuh rumah-rumah pribadi. Lingkungan adalah mata air yang kering karena pohon-pohon yang kian asing. Lingkungan adalah suhu bumi yang terus meningkat, panas yang sudah sangat gawat, banjir pun seakan agenda setiap saat, bahkan di wilayah yang sebelumnya tak pernah terlewat. Lingkungan adalah diri kita sendiri, rumah kita sendiri, tanah air kita sendiri, tempat kita menempelkan dahi menghadap ilahi, tempat kita mencari suap nasi, tempat kita berbagi dengan sesama anak negeri, tempat kita bekerja untuk anak istri. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tanpa lingkungan yang terjaga, apalah arti segalanya? Ketika lingkungan kita hancur, segala sendi kehidupan juga bisa kabur. Harapan menjadi bangsa yang makmur pun menjadi terkubur.
Dalam hal ini, Allah Ta'ala sudah mengingatkan kita semua melalui Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau pahala negeri akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika dikontekstualisasikan dalam wilayah lingkungan ini, sebetulnya saling berkaitan antara penjagaan terhadap lingkungan, kehidupan dunia, dan jalan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar tidak lupa dengan dunia, namun hal itu berkait paut dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, bahwa dunia merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Bentuk syukur adalah menggunakan kenikmatan itu sesuai tujuan penciptaannya. Sementara kita diciptakan tidak lain hanyalah untuk ibadah. Oleh karena itu, dunia menjadi ladang bagi kita untuk beribadah sebagai jalan menuju akhirat. Di dunia ini kita sholat, sujud, merendahkan jidat. Di dunia ini kita bekerja sepanjang hari banting tulang untuk keluarga. Di dunia ini kita puasa menahan segala nafsu dan angkara. Pun kaitannya dengan kalimat setelahnya bahwa kita juga harus berbuat baik. Bahkan tidak cukup hanya dengan berbuat baik, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kita agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi. Ulama menafsirkan kerusakan ini dengan maksiat, karenanya merusak lingkungan adalah bagian dari maksiat itu sendiri. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, merusak lingkungan menjadi sebab memperburuk sarana kehidupan dan penghidupan. Hal ini yang tidak bisa dibenarkan, sebab Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak boleh berbuat mudarat atau bahaya dan tidak boleh saling memudaratkan. Dengan demikian, jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, merusak lingkungan termasuk perbuatan yang dilarang. Sebab ketika lingkungan rusak, bukan hanya kita yang merasakan dampaknya, tapi juga orang lain, bahkan makhluk-makhluk lain yang hidup bersama kita di bumi ini. Ekosistem hancur, keseimbangan alam terganggu, dan rantai kehidupan bisa terputus. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, karena itu mari kita bersama-sama menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, kita adalah khalifah di bumi, manusia yang Allah pilih dan percaya untuk memakmurkan, bukan merusaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesadaran, dan kemampuan untuk menjaga bumi dari kerusakan, serta memakmurkannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Dengan lingkungan yang terjaga, insya Allah ibadah kita menjadi lebih tenang, hidup kita lebih senang, dan jalan menuju surga pun menjadi terang benderang. Sekian, syukron. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.